Kamu udah dari tadi di sini? Iya, jam berapa emangnya sekarang? Lewat jam makan siang, kamu belum makan? Belum, tapi aku nggak lapar. Rasanya semua makanan itu terasa hambar. Hambar itu bukan cuma soal rasa, kadang itu tanda kalau kamu udah terlalu penuh. Justru aku terasa kayak kosong. Kosong itu juga rasa, dan itu valid, tapi jangan disimpan sendiri ya. Tapi aku capek, Ran. Aku nggak tahu capeknya itu karena apa. Kenapa aku nggak bisa merasa bangga? Padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku banyak belajar tentang emosi. Aku tahu definisinya, gejalanya, bahkan intervensinya. Tapi kenapa aku sendiri masih bingung dengan perasaanku? Kamu bikin ini sendiri? Iya, buat ingetin diri bahwa aku selama ini gak sendirian. Oh, mood board ini bukan cuma karya, ini bisa jadi gerakan kok. Kita bisa bikin versi komunitasnya, biar gak ada yang merasa sendirian. Tapi aku gak yakin orang lain mau melihat sisi pribadiku. Justru itu yang dibutuhkan, ruang yang jujur. Kita gak harus selalu kuat. Kalau aku mulai, kamu mau bantuin gak? Aku bakalan bantu kok. Kadang, kita cuma butuh ruang buat jujur. Dan keberanian buat bilang, aku gak baik-baik saja. Iya, aku mau belajar merawat moodku. Bukan untuk sembunyi, tapi mulai menyusunnya dari awal. Dan kami di sini, bukan cuma mendengar, tetapi juga menemani. Iya benar, karena retakan bukanlah akhir, tapi bisa menjadi awal yang baru. Namaku Nara, aku mahasiswa psikologi. Aku tahu cara menjelaskan emosi orang lain pakai teori, pakai skema, serta pakai istilah. Tapi saat emosi itu datang padaku, rasanya kayak puzzle yang gak cocok di mood board hidupku. Aku punya folder berisi kutipan motivasi, foto masa kecil, rekaman tawa teman-teman, serta memori bersama keluarga. Tapi kadang semua itu hanya menjadi arsip tentang siapa aku yang dulu, bukan siapa aku yang sekarang. Di kampus, aku belajar tentang validasi, coping, dan self-awareness. Tapi di perpustakaan, aku duduk diam, bahkan sampai tertidur lelap, ngelewatin jam makan siang, karena semuanya terasa hambar. Aku gak tahu capeknya karena apa, dan gak tahu juga kenapa aku gak bisa merasa bangga, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dulu, ibu pernah bilang, kalau kamu sedih, ceritakan pada ibu, bebanmu pasti akan berkurang. Tapi sekarang, aku takut untuk cerita, takut malah menjadi beban, dan bikin orang lain menjauh. Mungkin aku yang terlalu rumit, atau mungkin aku cuma belum berani untuk jujur. Dulu, aku pikir retak itu petanda bahwa aku itu akan gagal, tapi sekarang aku tahu retak itu ruang bagi aku, ruang untuk jujur, untuk berhenti berpura-pura kuat, dan ruang itu bilang kalau aku gak baik-baik saja. Aku belajar tentang mood, tentang emosi, tentang intervensi, tapi yang paling sulit adalah belajar menerima bahwa aku juga manusia. Di balik folder mood board ada cerita yang belum selesai, tapi aku gak harus menyelesaikannya sendiri, karena saat aku memberani membuka ruang, orang lain juga berani masuk, dan di ruang itu kami saling mendengar, saling menjaga, saling menyusun ulang harapan. Retakan bukan akhir dari segalanya, ia adalah pola yang baru. Jika sekarang dimulai dari aku, mungkin nanti bisa dimulai dari kita.